Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nini Ernawati. Saat ini saya mengajar mata pelajaran Pendidikan Agama Islam di SMK Muhammadiyah 1 Borobudur. Hari ini saya akan melaksanakan uji kinerja pembuatan video pembelajaran. Saya adalah mahasiswa Pendidikan Profesi Guru dalam jabatan batch 3 tahun 2025 di LPTK UIN Salatiga. Nomor induk mahasiswa saya adalah 27032053 Saat ini saya akan mengajar di kelas 11 akuntansi keuangan lembaga dengan metode problem based learning. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak semua? Alhamdulillah baik. Sehat? Sehat. Semangat? Semangat. Ya. Pada kesempatan hari ini kita bertemu kembali dalam mata pelajaran Pendidikan Agama Islam. Sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran pada kesempatan hari ini, silahkan bisa berdoa dulu. Duduk siap, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih, semoga pembelajaran pada kesempatan hari ini bisa menjadi keberkahan dan mendatangkan ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Adakah dari teman-teman yang tidak hadir? Alhamdulillah semuanya masuk ya. Sebelum mulai pembelajaran, silahkan dicek dulu kerapian dari pakaian teman-teman semua. Untuk memupuk rasa nasionalisme kita, rasa cinta kita terhadap bangsa Indonesia, yuk kita nyanyikan bersama lagu nasional Bangun Pemudi Pemuda. Silahkan anak-anak semua untuk bisa berdiri. Tangan bajumu sing-singkan untuk negara. Untuk menambah referensi hafalan kita baca dan kita hafalkan kembali surah Al-Ikhlas. Dimulai dengan membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Oke, anak-anak semua, Bu Nining pengen tanya dulu nih, siapa di sini yang tadi berangkat sekolah itu salaman dulu sama orang tua? Saya. Ada yang sudah melakukan kegiatan baik? Saya, Bu. Iya, silakan Mbak Anggita. Tadi waktu berangkat sekolah saya melihat ada sampah di pinggir jalan, lalu saya buang ke tempat sampah. Di sini siapa yang tidak pengen masa depannya cerah? Tidak ada. Semuanya pengen ya masa depannya cerah ya. Sebenarnya tujuan dari pembelajaran pada kesempatan hari ini. Nah, tujuannya adalah yang pertama, anak-anak semua bisa memecahkan masalah perkelahian antar pelajar, minuman keras, dan narkoba dalam perspektif Islam dengan upaya yang tepat. Yang kedua adalah teman-teman, anak-anak semua bisa membuat konten digital melalui aplikasi Canva tentang cara mengatasi masalah perkelahian antar pelajar, minuman keras, dan juga narkoba. Ini adalah tujuan pembelajaran yang akan kita capai. Ini adalah gambaran bagan materi yang akan kita ikuti bersama dalam pembelajaran pada hari ini. Yang pertama, nanti kita akan belajar tentang bentuk penyimpangan. Yang kedua tentang larangan syariah. Jadi pionir budaya positif di kalangan pelajar. Juga yang terpenting adalah memaksimalkan peran di masyarakat.
Bu Nining mau minta salah satu untuk bisa memimpin tepuk damai ini. Silahkan. Tepuk damai. No, ayo kita hidup rukun. Di dalam buku teks yang sudah anak-anak semua dapatkan di atas meja, silahkan bisa dibuka. Nah, kita masuk ke dalam materi ya anak-anak semua. Yang pertama adalah bentuk-bentuk penyimpangan. Nah, bentuk-bentuk penyimpangan ini ada 3. Apa saja, ada yang tahu? Berkelahi, minuman keras, dan narkoba. Nah, kita masuk ke dalam perkelahian. Adakah di sini anak-anak yang suka berkelahi? Yang sering kali di kalangan pelajar itu disebut dengan tawuran. Dampak dari perkelahian ini tentu poin utamanya adalah cedera fisik. Sekarang kita masuk ke yang kedua, penyimpangan yang kedua, yaitu adalah minuman keras. Minuman keras itu bentuknya kayak apa sih sebenarnya? Alkohol. Miras itu bisa merusak hati atau yang namanya sirosis, kemudian gangguan jantung, kanker gitu ya. Masuk ke yang ketiga, yaitu narkoba. Teman-teman pernah mendengar nama obat-obatan yang dijual di pasaran yang bisa menimbulkan efek ngefly? Pil sapi. Nah, dampaknya ini pendidikannya hancur, cita-citanya hancur, begitu ya. Ekonominya apa terjadi? Pemborosan. Dalil nakli dari penyimpangan yang tadi Bu Nining sudah sampaikan ada 3, perkelahian, minuman keras, dan narkoba bisa ditemukan di dalam Quran surah Asy-Syura. Kita baca bersama-sama, membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun misluha. Silahkan salah satu untuk bisa membacakan artinya. Saya Bu. Ya, silahkan Mbak Revi. Dan balasan suatu kejahatan adalah kejahatan yang serupa. Maka barang siapa memaafkan dan berbuat baik, maka pahalanya atas tanggungan Allah. Bagaimana cara menghindari penyimpangan-penyimpangan tersebut? Mengendalikan emosi. Ya, yang pertama mengendalikan emosi. Nah, peran itu menunggu kita. Jadi jangan sampai kita menjadi korban, apalagi menjadi seseorang yang mengajak untuk melakukan perkelahian, minuman keras maupun melakukan narkoba. Nah, sebelumnya kita akan bikin kelompok dulu ya, agar kita bisa memahami, bisa menganalisis masalah-masalah yang memungkinkan untuk muncul di tengah-tengah masyarakat yang menunggu peran kita. Kita bikin kelompok menjadi 3 kelompok. Nanti dari Mbak Nindi bisa berhitung 1, 2, 3, kemudian kembali ke 1 lagi, begitu ya. Maka Bu Nining akan membagikan lembar kerja yang bisa anak-anak semua kerjakan dan diskusikan, menganalisis, kemudian memecahkan masalah yang ada. Kelompok 1, silahkan bisa mulai untuk didiskusikan. Waktunya adalah 30 menit. Setelah selesai, kemudian silakan nanti bisa ditulis hasil diskusinya dan buat juga proyek untuk membuat poster digital. Bu, izin bertanya. Oh iya, apa Mbak Naura? Bu, untuk pembuatan posternya menunggu hasil diskusi atau
langsung saja? Oh iya, untuk membuat posternya, anak-anak semua bisa menunggu sampai hasil diskusi selesai. Ada kesulitan? Bu, ini soalnya ditulis tidak? Tidak usah. Ya, jadi langsung dikerjakan di baliknya saja. Baik anak-anak, apakah diskusinya sudah selesai? Sudah. Proyeknya sudah jadi? Sudah. Baik, maka kita beri kesempatan untuk setiap kelompok bisa mempresentasikan hasil diskusinya, maju ke depan, diikuti oleh semua anggota kelompok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Sehingga meningkatkan ketegangan informasi yang tidak seimbang. Media sosial seringkali hanya menampilkan satu sisi cerita tentang potensinya dan lain-lain. Sekarang setelah dari kelompok 1 kita ke kelompok 2. Silahkan kelompok 2 sudah siap? Sudah. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil yang sudah kami kerjakan. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Putri Ayu Azahra. Sulit membuat keputusan yang tepat. 4. Risiko kecelakaan kerja dan keselamatan cedera pada diri sendiri dan orang lain. Apa saja kerugian sebagai pelajar jika melakukan penyimpangan tersebut? Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Dapat tersandung kasus hukum dapat menjadikan pelajar menyesal di masa depan, terjerumus dalam perilaku yang tidak baik. Poster yang kami buat. Ya, bisa dibacakan salah satu? Kami anti penyimpangan pelajar. Sekecil apapun coba-coba, narkoba tetap berbahaya. Katakan tidak sekarang juga. Pada kesempatan kali ini, kami kelompok juga akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami tentang penggunaan ganja. Santi dikenal sebagai siswa yang kreatif dan memiliki bakat memasak yang luar biasa. Namun, belakangan ia sering terlihat murung, mudah marah dan sering menguap di kelas. Santi mulai mencoba ganja yang ditawarkan oleh pacarnya. Ya, ini posternya bisa dibacakan. Kejar cita, jauhi nafsa. Siap untuk mengejar cita-cita? Baik. Terima kasih untuk kelompok 3. Beri tepuk tangan untuk kelompok 3. Terima kasih untuk kelompok 1, 2, dan kelompok 3 yang tadi sudah mempresentasikan studi kasus, juga sudah berhasil untuk membuat poster digital. Silahkan untuk tindak lanjut ke depan, poster itu bisa anak-anak semua posting di media sosial kalian masing-masing. Selanjutnya, tadi dari kelompok 1, 2, dan 3 sudah saling menyimak presentasi dari masing-masing kelompok. Nah, Bu Nini akan bagikan lembar kerja ini untuk menilai dari masing-masing kelompok. Nanti setelah melakukan penilaian, silakan untuk bisa dikumpulkan kembali. Bu Nini akan menjelaskan cara mengisinya. Nanti anak-anak silakan untuk bisa menuliskan nama kelompok yang akan dinilai. Yang menjadi aspek penilaiannya, yang pertama adalah ketepatan jawaban. Ketika tadi ada pertanyaan, apakah jawaban yang diberikan itu memuaskan atau tidak? Ya, kemudian relevansi dengan materi. Dalam penyelesaian studi kasusnya, apakah relevan dengan materi yang sedang kita pelajari atau tidak? Silakan untuk bisa dituliskan dengan skor yang sudah ada di bawahnya. 8 untuk sangat baik,
6 untuk baik, 4 untuk cukup, dan 2 untuk kurang. Yuk, silahkan bisa dituliskan nama kelompoknya. Sekarang silahkan teman-teman, anak-anak semua bisa siapkan HP-nya. Kita akan bermain yuk. Bermain, apakah sudah tersambung dengan internet? Sudah. Bersiap-siap. Oke, yang kedua. Minuman keras menjadikan tubuh menjadi sehat. Oke, submit jawabannya. Kita ke soal yang ketiga. Kalau kamu pusing, kamu boleh mengkonsumsi narkoba. 3, ada Mbak Aina, tepuk tangan. Kedua ada Mbak Kia. Dan yang pertama adalah jeng Mbak Nindi. Tepuk tangan. Adakah di sini yang bisa menyimpulkan pembelajaran pada hari ini? Silahkan angkat tangan. Saya Bu. Ya, silahkan Mbak Eka. Perkelahian, minuman keras, dan narkoba adalah salah satu bentuk penyimpangan yang seringkali dilakukan pada remaja. Maka kita sebagai seorang remaja harus menghindari hal tersebut agar tidak berdampak buruk bagi kehidupan kita di masa depan. Jadi anak-anak semua, kesimpulannya itu adalah bagaimana dari berbagai bentuk penyimpangan yang dilarang Islam itu hendaknya selalu dihindari. Bagaimanapun kondisinya, ada yang memaksa atau tidak, harus dihindari. Jangan sampai kita itu menjadikan Islam itu punya wajah yang tidak ada kasih sayangnya. Jadi harus menampakkan bahwa Islam itu adalah agama yang kasih sayang, agama yang mengedepankan akal, juga agama yang melindungi. Bu Nining akan membagikan rubrik refleksi ini, kemudian silahkan nanti anak-anak bisa memberikan tanda centang atau contreng pada kolom yang sudah disediakan. Jangan lupa untuk menyebutkan nama dan nomor absen. Apakah pembelajaran kali ini sangat menarik? Menurutmu tidak? Kenapa? Karena Setelah mengisi lembar refleksi selesai, maka kita akan merencanakan pembelajaran pada pertemuan yang selanjutnya. Nah, besok di agenda pertemuan yang kedua, kita akan menganalisis berita terkait penyimpangan pelajar. Ini termasuk bagian dari pendalaman materi yang sudah kita semua laksanakan pada pertemuan pertama ini. Dan yang kedua adalah asesmen sumatif. Nah, nanti Bu Nining akan memberikan soal-soal pengetahuan kepada anak-anak semua untuk bisa dikerjakan. Sampai di sini bisa dipahami? Bisa. Baik, terima kasih. Sebelum kita mengakhiri pertemuan kita pada siang hari ini, maka silahkan semuanya bisa kembali duduk dengan tegak. Kemudian salah satu bisa memimpin doa. untuk siap berdoa mulai. Terima kasih. Sebagai penutup motivasi hari ini, kita baca bersama-sama teman-teman anak-anak semua. Yuk. Menjadi baik dan benar itu berat, maka ganjarannya adalah surga. Kalau gampang mungkin hanya mie ayam.
Oke, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.